Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Hazarani dari kelompok 4. Saya Cendi Veronica dari kelompok 4. Saya Happy Yusvita dari kelompok 4. Saya Fauziah Raupmaya Ilahi dari kelompok 4. Saya Satyana dari kelompok 4. Pemeriksaan laboratorium adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk menegakkan suatu diagnosa serta memberikan suatu informasi terkait kesehatan seseorang. Pemeriksaan laboratorium ini terdiri dari beberapa macam pemeriksaan. Ada pemeriksaan darah, pemeriksaan urin, pemeriksaan cairan otak, pemeriksaan sekret vagina, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mendemonstrasikan bagaimana cara melakukan pemeriksaan dengan menggunakan cairan otak. Nah, apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan dalam melakukan pemeriksaan cairan otak? Simak video ini sampai. Pemeriksaan cairan otak dilakukan dengan tujuan untuk menilai apakah ada kelainan pada cairan otak, baik kelainan yang bersifat akut ataupun bersifat menahun. Selain itu juga, pemeriksaan cairan otak ini memiliki tujuan untuk menilai cairan otak apakah ada trauma dan lain sebagainya. Nah, pemeriksaan cairan otak ini dapat dilakukan dengan pemeriksaan makroskopis, mikroskopis, kimiawi, dan juga bakteriologis dan serologis. Alat dan bahan. Baiklah, alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan cairan otak. Yang pertama, tentunya kita membutuhkan cairan otak segar, kurang lebih 15 ml. Nah, cairan otak ini adalah cairan otak yang diambil maksimal 1 jam sebelum dilakukan pemeriksaan ya. Kemudian selanjutnya adalah tabung reaksi dan juga rak tabung reaksi, dimana di sini kita membutuhkan 3 tabung reaksi dengan masing-masing tabung reaksi diberi label tabung 1, tabung 2, dan juga tabung 3. Nah, selanjutnya yang kita perlukan adalah pipet leukosit. Nah, selanjutnya kita juga membutuhkan pipet tetes. Kemudian alat dan bahan yang dibutuhkan selanjutnya adalah object glass dan cover glass. Nah, kemudian kita juga membutuhkan yang namanya hammer hitung. Selanjutnya, kita membutuhkan aquades untuk membandingkan warna cairan otak pasien dengan aquades. Kemudian selanjutnya, kita membutuhkan larutan tube, pewarnaan gimsa, larutan pandi, dan juga larutan noni. Kemudian, alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan cairan otak ini yang pertama adalah mikroskop, kemudian sentrifuge, dan juga kertas putih. Langkah-langkah. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan cairan otak yang telah diambil kurang dari 1 jam. Lalu, dimasukkan ke dalam 3 tabung berbeda yang telah diberi label, tabung 1, 2, dan 3. Untuk tabung pertama, dimasukkan beberapa mili cairan otak. Pada tabung pertama ini, tidak dilakukan pemeriksaan. Dilanjutkan dengan mengisi tabung yang kedua. Tabung kedua diisi dengan beberapa mili cairan otak lebih banyak daripada tabung yang pertama. Tabung kedua akan dilakukan pemeriksaan non-bakteriologis. Selanjutnya, tabung yang ketiga diisi dengan sisa dari cairan otak yang ada. Tabung ketiga akan digunakan sebagai tabung steril untuk dilakukan pemeriksaan bakteriologis. Jika cairan otak berwarna kemerahan atau santokrom, maka cairan otak akan dicampurkan dengan natrium sitrat. Baiklah, untuk pemeriksaan yang pertama yaitu pemeriksaan makroskopis cairan otak. Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan penilaian terhadap jumlah cairan otak dalam mililiter. Cairan otak yang kita gunakan tadi sebanyak 9 ml. Kemudian, dilakukan penilaian terhadap kejernihan cairan otak. Untuk mengetahui tingkat kejernihan cairan otak, maka dilakukan perbandingan menggunakan tabung berisi aquades di latar belakang berwarna putih. Di sini, kita dapat mengetahui apakah cairan otak berwarna jernih, agak keruh, atau sangat keruh. Di sini juga dapat kita ketahui apakah cairan otak berwarna kemerahan, tidak berwarna, putih seperti susu, dan lain-lain. Seperti yang kita lihat, didapatkan hasil bahwa cairan otak dalam keadaan jernih dan berwarna kekuning-kuningan.
Normalnya, cairan otak akan berjumlah sebanyak 120-150 ml dalam keadaan jernih dan tidak berwarna atau berwarna kekuning-kuningan muda. Jika cairan otak berwarna merah, maka kemungkinan adanya darah. Kita harus membedakan darah karena trauma fungsi dan darah oleh perdarahan cerebrospinal. Untuk melakukannya, kita bisa melakukan perbandingan terhadap 3 tabung ini. Jika darah karena trauma fungsi, maka tabung pertama akan berwarna lebih merah daripada tabung kedua dan juga tabung ketiga. Dan ketika dilakukan centrifuge, akan terdapat bekuan dan juga permukaannya berwarna bening. Ketika dilakukan pemeriksaan eritrosit dan bilirubin, maka akan didapatkan hasil dalam keadaan normal. Sedangkan untuk darah karena perdarahan cerebrospinal, warna merah pada ketiga tabung akan sama. Dan ketika dilakukan centrifuge, tidak terdapat bekuan dan juga permukaannya berwarna bening. Dan ketika dilakukan pemeriksaan bilirubin dan eritrosit, maka akan didapatkan hasil abnormal. Pemeriksaan makroskopis juga menilai apakah cairan otak mengandung bekuan atau tidak. Normalnya, cairan otak tidak terdapat bekuan dikarenakan tidak mengandung fibrinogen. Jika cairan otak terdapat bekuan, maka kita harus menilai apakah bekuan itu halus, kasar, berkeping-keping, atau lebih banyak. Pemeriksaan mikroskopis cairan otak. Yang pertama, kocok cairan otak. Kemudian menggunakan pipet leukosit, ambil larutan tut sampai angka 1. Isi cairan otak sampai di angka 11. Kemudian homogenkan. Letakkan di kamar hitung Fuchs sentral, biarkan mengalir. Kemudian diamkan dengan posisi mendatar selama 5 menit. Kemudian periksa di bawah mikroskop. Kemudian periksa cairan leukosit di dalam cairan otak di bawah mikroskop. Gunakan pembesaran 10 kali, di mana untuk menilai sejumlah leukosit di dalam mikroliter, yaitu hitung seluruh sel leukosit di dalam setiap bidang dibagi 3. Normalnya 0-5 per mikroliter, sedangkan untuk anak pada usia 5 tahun 0-20 sel per mikroliter. Gunakan perbesaran 100 untuk mengecek dan menilai sel yang ada di bawah mikroskop. Selanjutnya ini dilakukan untuk menghitung jumlah sel. Kita akan melakukan centrifuge. Disiapkan cairan otak dan aqueous sebagai penyeimbangnya. Masukkan tabung dalam posisi yang berhadapan. Kemudian kita centrifuge dengan kecepatan 1500 sampai 2000 rpm selama 10 menit. Setelah 10 menit, kemudian cairannya kita keluarkan. Yang diambil adalah sedimen dari cairan otak. Kemudian sedimen diletakkan di atas objek gelas dan biarkan mengering. Selanjutnya, sediaan yang sudah kering kita lakukan pewarnaan dengan menggunakan pewarnaan gimsa. Sediaan yang kita buat tadi kita warnai dengan pewarnaan gimsa. Kita genangi sediaan dengan pewarnaan gimsa, kemudian diamkan selama 20 menit. Setelah 20 menit, kita cuci
persediaan di bawah air mengalir sampai bersih. Kemudian kita keringkan. Setelah sediaan kering dan diwarnai, jangan lupa tutup dengan cover glass untuk mencegah sediaan rusak dan terkontaminasi. Lalu kita amati dan nilai di bawah mikroskop. Pada penilaian yang pertama, kita tetap melakukan penilaian dengan perbesaran 10 kali. Hal ini dilakukan untuk melihat sel secara keseluruhan. Selanjutnya, kita lakukan penilaian dengan perbesaran 100 kali. Jangan lupa ditetesi minyak imersi ya. Pada perbesaran 100 kali, kita menilai sel PMN dan juga sel MN, di mana normalnya adalah 60 hingga 70%. Untuk pemeriksaan protein, secara kualitatif kita melakukan 3 tes, yaitu tes busa, tes pandi, dan tes none. Untuk tes busa, kita lakukan pengocokan cairan otak di dalam tabung dengan kuat. Lalu kita nilai busa yang terbentuk. Jika busa yang terbentuk itu sedikit dan hilang dalam 1-2 menit, berarti masih dalam kategori normal. Tapi jika busa yang terbentuk sangat banyak dan tidak hilang setelah 5 menit, berarti terdapat kelainan pada cairan otak. Baiklah, tes yang kedua yaitu tes pandi. Untuk tes pandi, kita menggunakan larutan pandi dalam tabung reaksi berdiameter 7 mm. Kita masukkan larutan pandi sebanyak 1 ml. Kemudian kita tambahkan cairan otak sebanyak 1 ml. Kemudian kita nilai, di mana normalnya tidak terdapat kekeruhan atau terdapat kekeruhan yang ringan. Jika kadar protein tinggi, maka akan terdapat kekeruhan yang sangat banyak. Baiklah, tes yang selanjutnya yaitu tes none. Kita menggunakan larutan none, di mana kita ambil 1 ml larutan none, kita masukkan ke dalam tabung berdiameter 7 ml. Kemudian kita tambahkan cairan otak sebanyak 1 ml secara hati-hati. Kemudian kita nilai apakah terbentuk presipitasi atau tidak dengan gambaran seperti cincin putih di antara kedua cairan. Di sini tidak terdapat presipitasi atau tidak terbentuk cincin putih. Untuk analisis cairan otak, pemeriksaan mikrobiologis biasanya kita lakukan pemeriksaan dengan pewarnaan gram, pewarnaan Zielnesen, atau kita lakukan kultur. Tapi pemeriksaan itu dilakukan di bagian laboratorium mikrobiologi. Baiklah, sekian praktikum tentang analisis cairan otak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.